Selamat malam, ketemu lagi dengan saya Dewo Adi. Jadi pada video kali ini kita kan pada nyangkut ya. Jadi kebanyakan di spot pada nyangkut. Jadi saya berpikir bagaimana kalau daripada diam menungguin bot-bot itu lepas nyangkutnya, kita bikin aja yang namanya short bot ya. Jadi kita mau bikin itu short bot atau kita mau jual di futures ya. Jadi nyoba ini kita bikin short bot di futures Binance. Jadi kali ini kita pakai Binance, terus pakai Trikoma, terus kita juga pakai TradingView. Jadi kolaborasi ketiga ini. Jadi kenapa agak banyak kita butuh software? Karena yang seperti kalian tahu bahwa di di Trikoma itu deal start condition untuk kita melakukan short atau sell di futures itu sangat sedikit ya. Sudah pasti kalau kalian main di spot itu nggak bisa sell kecuali kalian punya koinnya. Jadi karena deal start conditionnya sangat dikit, kita memanfaatkan alert ya. Jadi kita mau bikin alert nih yang akan men-trigger trading si bot itu. Kemudian dari alert TradingView disalurkan ke yang namanya Trikoma. Dari Trikoma akan dilempar ke Binance Futures. Jadi pertama-tama juga saya saran bahwa di futures itu sangat rawan, jadi teman-teman harus sangat hati-hati kalau mau trading di futures ya. Nanti supaya menghindari yang namanya liquidation, langsung aja ya. Karena pertama-tama kita siapkan dulu ya. Jadi pertama-tama kalian harus transfer di saldo ya di futures. Kalau teman-teman saldonya masih di spot, itu pindahin di futures. Yang kemarin kalau di Binance itu biasanya kita transaksi pakai BUSD ya, karena ada diskon transaction fee. Kita jual dulu dalam bentuk USDT, kemudian setelah isi saldo langsung kita setup. Pertama-tama kita buka TradingView. Oke, jadi kita langsung ke bagian chart ya. Nah, di sini saya itu pakai script yang kalian bisa download ya. Jadi script di sini yang saya gunakan untuk proses short ini adalah kombinasi antara dua indikator, yaitu RSI dan EMA ya. Jadi EMA itu exponential moving average. Jadi kenapa saya pakai bantuan dua indikator ini? Karena kita untuk menghindari lah ya, namanya kalau market balik lagi ke bullish itu nggak akan open trade. Karena kalau kita pakai RSI aja atau RSI itu itu memang indikator yang kuat, tetapi kalau di jalan sendiri itu nggak cukup kuat gitu. Jadi strateginya seperti ini. Jadi kombinasi antara RSI ini ambil contoh lah ya, di mana tadi saya sudah sempat create beberapa bot ya. Jadi kalau dilihat dari strategi tester, jadi strategi yang saya pakai kali ini itu kita pakai base order saja ya, base order saja. Jadi nggak pakai averaging, nggak pakai safety order. Kenapa? Karena ya namanya saya maunya futures ini nggak terlalu lama floating. Jadi kita set take profit dan stop lossnya itu yang mungkin kalau bisa 1:1, atau mungkin stop lossnya bisa lebih kecil dari take profitnya. Jadi kita lihat aja ya nanti hasilnya kayak gimana. Ini saya yang tadi udah set mana ya, tadi di mana. Kemudian kalau bisa lihat di sini udah ada ya, saya udah create dua bot, mana dan Fed ya, di perpetual. Nah, kita mau bikin yang baru nih, kita mau bikin baru di yang bullish apa ya. Oh, yang kemarin
send, kita short sekarang. Kalau send kemarin, kalau di video sebelumnya itu kalau send itu, kalau saya itu di grid kemarin ya, karena kita pindah grid ke Algo, terus saatnya kayaknya waktunya pas untuk kita short si send ini. Oke, setelah dibuat nanti untuk link dari dimana kita dapat skripnya, jangan khawatir ya. Jadi kalau skripnya ini kalian bisa download di linknya di link description. Oke, kalau kita dari awal nih ya, jadi kalau misalkan kalian udah dapat linknya di description, nanti tinggal masuk ke bagian Paint Editor, kemudian dipaste di sini di bawah sini, kemudian add to chart ya. Jadi chartnya itu dimasuk, scriptnya itu di apply ke chart. Nah kalau misalkan udah, kalian juga bisa save script itu ya, nanti akan muncul di sini di my script. Oke, bisa diklik langsung. Oke, nah script ini memang dia itu diperuntukkan untuk deal start condition aja. Jadi proses yang namanya kalian stop loss, take profit itu semua settingnya di account Trikoma kalian ya. Nah tetapi di sini kita bisa simulasikan. Jadi kalau kalian lihat time frame di set 5 menit, saya setkan 5 menit. Oke, terus nah di sini ada beberapa parameter yang bisa kalian rubah ya. Seperti ini panjangnya RSI yang paling atas, kemudian ini oversoldnya RSI untuk kalian buy, kemudian overbought untuk kalian sell, kemudian ada trend filter yang berupa EMA, ini pakai 200 candlestick ya. Jadi kalau kalian mau short itu cuman dicentang aja yang bagian activate short position ya. Oke. Nah ini bisa kalian main-main nanti ya, misalkan kita coba ya. Jadi kalau angkanya sih jangan dihiraukan ya, yang kalian cuman lihat itu profit factor di sini, profit factor kalian lihat di sana. Misalkan ini kita hapus dulu long entry message-nya, karena ini nanti kita dapatnya di Trikoma ya. Nanti kita lihat caranya dari mulai ya. Nah kita lihat dulu nih. Jadi misalkan kalau kita lihat nih, jadi profit factor dalam kondisi bearish itu Sen ini cukup bagus ya dari track recordnya, mulai dari tanggal ini, datanya dari tanggal 12 Oktober ya, per 5 menit. Jadi kita coba-coba saja lihat di sini profit faktornya. Yang pertama itu kita set dulu 1:1 lah, take profit dan stop loss 1:1. Oke, profit faktor 1,6. Nah kita mulai main-main nih parameternya ya. Misalkan kalau ini kan overbought, jadi RSI nya kalau dikecilin profit faktornya tetap 1,6, tetapi jumlah trade nya bakal naik ya, 1,8 di RSI 68. Oke, dia turun lagi 15, berarti kita pakai RSI overbought 68. Jadi logikanya mungkin ya, karena banyak orang pakai indikator RSI untuk short ya parameter overbought, jadi lebih baik mungkin kita coba di bawah 70, sehingga ketika itu menyentuh di angka kisaran 68 dia langsung ke trigger, lebih dulu ke trigger dibanding orang-orang yang lain ya. Jadi orang-orang yang lain masang RSI 70 itu triggernya belakangan. Kemudian setelah itu dapat, nah ini bisa dimainkan, tetapi saya rasa 200 EMA itu sudah cukup ya. Jadi ketika dia scriptnya ini dia itu nggak bakal open position kalau ada dua kondisi sebenarnya. Kalau dia RSI nya itu masih di bawah garis EMA ya. Jadi ketika chart sudah bergerak di atas garis EMA seperti ini, mana bullish itu ya, Sen bullish itu dia nggak bakal
open trade meskipun RSI-nya itu di atas 68, karena ya menjual di pucuk ya sampai kapan ya. Jadi logikanya dia itu mau stop loss ketika garis itu udah mulai naik ya, melewati garis EMA ya, seperti itu sih logikanya buat itu. Sorry scriptnya ini. Kemudian jadi kalau misalkan chart 5 menit ini terus-terusan di bawah garis EMA, nah ada pullback sedikit sehingga dia menyentuh RSI 68, dia itu bakalan open position untuk short tuh. Jadi kita seperti itu settingnya. Kemudian selanjutnya kita coba-coba nih take profit sama stop loss ya. Kalau saya rasa kita coba-coba aja. Oke. Profit diturunin biar, karena namanya di future, biar cepat close ya. 0,8 di angka 2,3. Oke, 232. Oke, udah mulai turun lagi. 24. Di sini saya sarankan itu nggak pakai stop loss yang terlalu mepet, misalkan 0,2% dan lain sebagainya, karena pergerakannya begitu cepat, nanti kalian kurang maksimal profitnya. Begitu juga kalau stop loss ya, jadi jangan terlalu mepet kalau saran saya. Ini meskipun kita turunin, ini profit faktornya bakal nambah, tetapi saya rasa ini harus agak gede karena kita mau trailing juga, mau trailing supaya profitnya maksimal. Jadi dia itu damnya keras, kita bisa trailing. Jadi ada margin trailing kira-kira 0,2% ya. Jadi kita pakai 0,8 saja kali ya, nggak signifikan, supaya kita bisa trailing 0,2 ya. Kemudian stop lossnya itu jangan lebih sampai dengan 1%, supaya resikonya itu semakin kecil. Oke, saya rasa 1% itu sangat optimal ya, untuk chart 5 menit ini. Oke, kalau sudah, kita buka ke account Trikoma ya. Kita create di sini. Kemudian kita pilih Binance Futures USDM, kita namain botnya itu short bot. 5 menit send. Oke. Kita pilih send. Nah, di sini karena perpetual tuh pairnya cuma USDT yang banyak ya. Nah, ini kita pilih, karena ini perpetual kita pakai 100 aja base order. Ini sebenarnya nggak signifikan safety order karena nggak bakalan ke trigger ya. Jadi pasang seberapa aja lah ya, bebas. Kemudian jangan lupa strateginya itu adalah short. Oke. Ini diklik ya, strategi short, ini bukan strategi long. Oke, start order type pakai limit aja supaya harga yang memang agak lama dia proses open positionnya, sedikit lebih lama daripada market, tetapi pertimbangannya adalah untuk mendapatkan harga yang memang diinginkan oleh si bot itu sendiri atau dari hasil strategi si trading view tadi. Leverage kita pakai cross, kita maksimalkan 50. Oke. Di start condition kita pakai trading view custom sinyal ya. Oke, take profit tadi berapa ya? 0,8 disesuaikan. Nah, di sini kita pasang trailing 0,2. Jadi kalau dia kayak falling knife gitu, dia ketangkep semua ya. Maksimal. Nah, jangan lupa stop lossnya. Stop lossnya itu di 1% ya. Biarin masih merah karena ini akan kita kosongin. Oke, otomatis kosong. Sisanya saya rasa tidak perlu. Nah, di sini jadi kelihatan bahwa dia itu cuman pasang base order aja. Jadi saya rasa dengan stop loss 1% itu dengan base order $100, jadi setiap kena stop loss itu kalian cuman kehilangan $1. Tapi kalau profit itu 0,8 ya, di luar komisi. $0,8, terus kalau trailingnya bagus itu bisa di atas 1%, bisa 1%, 1,4. Tetapi kalau misalkan dibuat trailing, worst case scenario dia close trade-nya di 0,6%.
Oke, kalau sudah, kita create bot, kita klik start. Nah, jangan takut kalau start tuh dia langsung start, enggak, karena di start conditionnya itu kita pakai ini ya, TradingView custom sinyal ya, dicek lagi parameternya apakah sudah benar. Oke, jadi bedanya kalau kita pakai TradingView itu kita copy ya, copy trade-nya ini, copy message for the start. Nah, ini kita masukkan di short entry message. Oke. Setelah itu kita klik OK. Nah, ini kan belum keluar nih, jadi kita klik tombol yang ini. Oke. Nah, di sini, nah ini kita untuk alert itu cuman bisa kalau kalian TradingView-nya itu premium ya, atau pro. Kalau free nggak bisa, kalau setahu saya. Jadi dipilihin conditionnya, jangan lupa itu RSI plus 200 EMA sesuai dengan script itu. Kemudian expiration time-nya ini dipilih 1 bulan, karena yang pro cuma bisa 1 bulan. Kemudian klik notify on app kalau kalian install di app-nya. Kalau TradingView kalian install, nanti muncul notifikasi ketika dia ada sinyal ya. Oke, kemudian set webhook URL ya untuk Trikoma, linknya seperti ini kalau khusus Trikoma ya. Ini ada di tutorial cara kita bikin deal stop condition dari TradingView alert, itu ada di Trikoma. Nah, oke, ini kita hapus dulu. Kemudian alert name saya namain shortboard, sesuka hati lah ya, 5 menit stand. Oke, untuk message itu kalian pakai ini ya. Nah, untuk message-nya kalian pakai ini. Oke, strategi order alert message ya. Ya, karena ini akan ngambil parameter di settingan yang kita input tadi ya, parameter RSI-nya berapa dan lain sebagainya. Oke, jadi tinggal klik tombol create. Nah, jangan lupa ini jangan sampai salah ketik ya. Setelah itu kita klik tombol create. Kayaknya sudah dicek lagi sekali, kayaknya udah oke. Oke, jadi untuk send dia udah ada nih. Nah, nanti ketika dia ada sinyal, kita dapat notifikasi seperti ini. Tadi sell si Fed ya, si Fed tadi sell, entah udah take profit atau belum. Jadi seperti itu. Jadi kita tinggal nunggu nanti apakah bot itu berhasil tereksekusi atau tidak. Jadi kalau misalkan dia hidup, nanti akan ada last eventnya itu nanti kelihatan di sini ya. Jadi alert command receive kayak gitulah yang modelnya, dan kalian akan lihat bot itu nyala di Binance ya. Oke, jadi semua parameter take profit dan stop loss itu akan ikut settingan yang dari Trikomas ya. Jangan lupa, karena si TradingView itu cuman ngirim alert saja ya, tidak ngirim parameter lainnya yang dari script itu. Jadi kalau kalian bisa lihat script yang di luar sana masih banyak ya, script yang lebih canggih itu silakan. Oke, silakan dilihat. Oke, jadi ini mungkin kurang lebih itu. Jadi ini adalah salah satu alternatif, misalkan kalau kalian memang bosen nggak ada kegiatan ya, semua lagi nyangkut ya, kita coba-cobalah explore bikin shortboard lah ya di futures, karena ya di spot kan nggak bisa kita short. Kita lihat hasilnya kayak gimana. Dan satu lagi, kalau misalkan market sudah bearish, itu kalian, saran saya sih mending di stop dulu botnya ya, karena ini memang meskipun kita udah ada EMA ya, exponential moving average tadi sebagai filter, tetapi alangkah baiknya supaya nggak kena stop loss terus, sudahnya market bullish itu kita stop aja botnya untuk amannya. Jadi kalau misalkan kalau kira-kira ini masih bagus, masih bisa, masih sideways dan lain sebagainya, kita open botnya. Itu mungkin video kali ini.
Jangan lupa subscribe channel ini ya. Jadi mohon maaf sebelumnya kalau ada yang komplain masalah audio dan lain sebagainya. Memang ini kayak sekarang aja ini si kipas laptop ini udah lebih kencang daripada suara saya ya. Mudah-mudahan ya kedepannya, karena saya nggak terlalu mahir dalam proses editing video. Jadi yang penting kita bisa diskusi, bisa share ilmunya ke teman-teman yang lain. Ilmunya dapat lah ya. Untuk kurang lebihnya kualitas video maupun audio saya mohon maaf, saya akan coba lagi untuk menghasilkan video-video lebih baik lagi jadi ke depannya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat malam.